Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Mister Nyeleneh. Benarkah orang kuno bisa hidup ribuan tahun? Apakah kita juga bisa? Mari kita bedah dari inti sampai ujung rambutnya menurut ilmu biologi. Ingat soal agama, silakan tanya ahlinya ya. Sejarah singkat, mulai dari satu titik kecil. Segala sesuatu dimulai dari pertemuan paling ajaib, sperma ayah bertemu sel telur ibu. Di momen itu, terkunci seluruh buku panduan hidup kita. Manusia normal punya 46 kromosom, 23 dari ayah, 23 dari ibu. Di ujung setiap kromosom ada semacam penutup plastik pada tali sepatu itu namanya telomer. Setiap kali sel membelah untuk tumbuh, mengganti kulit rontok, atau menyembuhkan luka telomer itu akan sedikit memendek. Seperti sisa pulsa di HP, makin dipakai makin habis. Ilmuwan Leonard Havlik tahun 1961 menemukan batasnya. Sel tubuh manusia hanya bisa membelah 40-60 kali saja, ini disebut batas H-Niflichka. Kalau sudah habis batasnya, sel berhenti bekerja, rusak, dan tubuh pun menua perlahan sampai akhirnya berhenti total. Analisis data, di mana letak batasnya? Dari pembuahan sampai lahir, 9 bulan pembentukan, telomer masih panjang penuh. Sepanjang hidup, setiap pembelahan sel memakan sedikit telomer. Enzim yang bisa memperpanjang telomer hanya ada di sel benih dan sel kanker sel tubuh biasa tidak memilikinya. Itulah kenapa kita tidak bisa hidup abadi. Usia maksimal menurut sains. Secara biologis langit-langitnya ada di angka 115 sampai 126 tahun. Rekor tertua yang terbukti dokumennya. Jin Kalman, 122 tahun 164 hari. Jiromun Kimura, 116 tahun 54 hari. Mengapa kisah ribuan tahun tidak sesuai data? Secara anatomi dan genetika, tidak ada bukti tulang belulang manusia purba yang menunjukkan umur sampai ratusan, apalagi ribuan tahun. Kemungkinan besar itu adalah simbol angka, hitungan kalender berbeda, atau pesan moral zaman dulu, bukan hitungan tahun seperti sekarang. Analogi mudah dimengerti. Bayangkan tubuh kita seperti mobil baru yang dibawa dari pabrik. Kromosom adalah spesifikasi mesin. Telomer adalah batas putaran mesin yang sudah ditetapkan. Batas Havlik adalah jumlah bensin yang terbatas di tangki. Kamu bisa merawatnya, ganti oli, pakai hati supaya awet sampai batas maksimal. Tapi kamu tidak bisa menambah kapasitas tangki yang sudah dirancang pabrik. Begitu bensin habis, perjalanan pun usai. Orang yang hidup sampai 120 tahun itu ibarat mobil yang dirawat sempurna sampai bensinnya benar-benar habis di jalan mulus. Tujuan dan manfaat kita tahu ini. Tujuan, supaya kita tidak terbuai mitos. Paham bahwa penuaan itu hukum alam yang pasti, dan kita tahu batas kemampuan tubuh kita sendiri. Manfaat, hidup lebih bijak, tidak percaya obat awet muda palsu. Menjaga pola makan dan gaya hidup agar telomer tidak cepat habis. Menghargai setiap detik waktu yang kita miliki. Memahami bahwa kisah masa lalu punya makna tersendiri, bukan sekadar angka. Kesimpulan yang tegas. Secara ilmu biologi, tidak mungkin manusia hidup ribuan tahun. Maksimal berkisar 120 tahun lebih sedikit dengan perawatan terbaik. Penuaan terjadi karena telomer makin pendek dan pembelahan sel sudah sampai batas akhirnya. Cerita umur panjang di masa lalu mungkin pesan simbolis, bukan hitungan tahun modern. Pertanyaan untuk kalian, gimana pendapat kalian? Percaya nggak kalau dulu orang bisa hidup sampai ribuan tahun? Atau kalian punya rahasia biar awet muda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Mister Nyeleneh. Kita bedah hal-hal aneh, tapi nyata, pakai logika, bukan omong kosong. Sampai jumpa di penjelasan selanjutnya.